Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayawanggreni dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis film Merah Putih, yaitu tepatnya adalah part 1. Baik, ini adalah nama-nama kelompok dari anggota kelompok kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan analisis film tersebut, kita akan membagi learning objektif yang kita ambil di sini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kepemimpinan, yang kedua tipe-tipe kepemimpinan, yang ketiga gaya kepemimpinan, dan yang keempat yaitu adalah faktor gaya kepemimpinan. Untuk selanjutnya masuk ke analisis film. Analisis film yang kita analisis di sini ada 3 tahap atau 3 bagian. Yang pertama adalah gaya dan ciri-ciri dari kepemimpinan yang tercermin dalam tokoh film Merah Putih. Yang kedua adalah kelebihan dari gaya kepemimpinan tokoh pada film Merah Putih. Dan yang ketiga adalah kelemahan dari gaya kepemimpinan tokoh dalam film Merah Putih. Baik, kita lanjut ke pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri diambil dari KBBI, yang diambil dari kata dasar pimpin yang bermakna adalah cara memimpin. Sedangkan menurut ahli, yaitu Mulyani Rahmayuniawati tahun 2020, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi cara berpikir seseorang lain sehingga merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dan bertanggung jawab. Mereka yang bekerja sebagai bawahan wajib untuk patuh dan taat pada perintah atasan dengan segenap konsekuensi yang melekat, dan segala tindakan yang dikerjakan bawahan akan menjadi tanggung jawab atasan selama pekerjaan itu sesuai dengan standar pelaksanaan. Kepemimpinan memang bukan sesuatu yang bersifat rahasia saat ini. Pasalnya, di zaman modern seperti saat ini, semua orang sudah memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Lanjut ke tipe-tipe kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila dijalankan berdasarkan fungsi dan juga tujuan yang telah ditetapkan. Di sini kami menampilkan beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe otoritas. Otoritas atau autokrat yang berasal dari perkataan utus atau sendiri dan juga kratos atau kekuasaan. Jadi autokrat berarti penguasaan absolut. Kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya, dan harus dilakukan seorang pemimpin yang autokratik adalah seorang yang bersifat egois yang sangat besar, akan mendorongnya untuk memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan keinginan apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini persepsi seseorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan tempat untuk bertanya dan juga untuk memperoleh petunjuk. Yang ketiga yaitu adalah tipe karismatik. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Seorang pemimpin karismatik ini adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh banyak orang, dan pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin karismatik sangat dikagumi. Selanjutnya yang keempat yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini berorientasi pada manusia dan juga memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan nasihat dan sugesti dari bawahannya. Seorang pemimpin yang berdemokratis
dihormati dan juga disegani, bukan ditakuti. Karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasi mendorong para bawahannya untuk menumbuh kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Selanjutnya kita bahas di sini yang ketiga, yaitu adalah gaya kepemimpinan. Beberapa gaya kepemimpinan yang kami tampilkan, yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau dengan kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan juga pimpinan. Nah, gaya tersebut kadang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan adanya kesederajatan kepemimpinan partisipatif atau konsultatif. Kepemimpinan yang berkonsultatif atau berkonsultasi kepada bawahan atau anak buah dalam merumuskan suatu tindakan dan juga keputusan bersama. Untuk ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu memiliki wewenang memimpin yang tidak mutlak. Pimpinan bersedia dalam melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya. Kebijakan dan keputusan itu dibuat secara bersama antara bawahan dan juga pemimpin. Yang selanjutnya, kedua, yaitu gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan bebas adalah cara seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahannya. Pada gaya kepemimpinan bebas ini, pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak pada bawahannya. Sedangkan pemimpin sendiri hanya memainkan peranannya yang kecil. Pemimpin memfungsikan dirinya sebagai penasihat yang dilakukan dengan memberi kesempatan berkompromi atau bertanya pada anggota kelompok yang memerlukan. Bawahan memiliki kebebasan penuh untuk proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang menurut bawahan paling sesuai dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan. Pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Untuk ciri-ciri dari gaya kepemimpinan delegatif ini, khas dari perilaku pemimpin di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh karakter pribadinya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Maksudnya apa? Jadi perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan atau prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku sebelumnya dan tidak ada fleksibilitas. Selanjutnya, yang kelima yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Ini merupakan gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan juga kebijakan yang telah diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Segala pembagian tugas dan juga tanggung jawab akan diberikan oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Tipe kepemimpinan yang otoriter biasanya mengarah kepada tugas, artinya dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijaksanaan dari lembaganya ini masih diproyekkan dalam bagaimana ia memerintah kepada bawahannya agar mendapatkan kebijaksanaan tersebut untuk tercapai dengan baik. Selanjutnya, yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang. Mereka akan merasa terpesona dengan cara bicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya, pemimpin dengan
memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi dan perubahan dan adanya tantangan. Mungkin kelemahan terbesar dari kepemimpinan model ini adalah dapat dianalogikan dengan peribahasa tong kosong yang nyaring bunyinya. Mereka hanya mampu menarik orang untuk bisa datang kepada mereka. Setelah beberapa lama kemudian, orang-orang yang datang tersebut akan merasa kecewa karena adanya ketidakkonsistenan atas apa yang telah diucapkan ternyata tidak dilakukan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan analitik atau analitis. Dalam gaya kepemimpinan ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analitis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya ini berorientasi pada hasil dan yang lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan ini sangat mengutamakan logika dengan menggunakan beberapa pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif. Kemudian yang kedelapan yaitu gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggotanya dan juga perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan serta berdasarkan visi yang jelas. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan situasional. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, tergantung seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamental dari teori kepemimpinan situasional ialah mengenai tidak adanya gaya kepemimpinan yang paling baik. Teori kepemimpinan situasional akan bertumbuh pada dua konsep yang fundamental, yaitu tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya kita bahas terkait dengan faktor gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah faktor kepribadian atau personality. Kepribadian pada masa lalu dan harapan pemimpin inilah yang mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan memengaruhi pikiran akan gaya kepemimpinannya. Yang kedua, ciri bawahan. Respon yang diberikan oleh bawahan akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Latar belakang pendidikan bawahan sangat menentukan pula cara pemimpin untuk menentukan gaya kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tugas, tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan bawahan akan memengaruhi gaya kepemimpinan. Yang terakhir, perilaku dan harapan rekan. Ini merupakan perilaku dari dan juga harapan dari rekan-rekan untuk berjuang bersama-sama menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisis film dari Merah Putih. Baik, yang pertama dari menit ke 10.04 yaitu gaya kepemimpinan bebas, di mana kapten dari Kapten Amir mengambil keputusan yang memberikan kebebasan kepada Letnan Amir untuk menjadi seorang pemimpin dalam menghadapi musuh. Nah, kelebihan dari gaya kepemimpinan ini yaitu adalah kapten memberikan keleluasaan terhadap Letnan Amir untuk menjadi pemimpin dalam perang. Sehingga Letnan Amir memiliki kebebasan penuh untuk proses pengambilan keputusan dan tidak bergantung kepada pemimpinnya. Kelemahannya yaitu gaya kepemimpinan bebas, yaitu terlihat dalam film Letnan Amir melakukan pengambilan keputusan yang membahayakan pasukannya tanpa adanya pertimbangan. Untuk selanjutnya, menit ke-11, munculnya gaya kepemimpinan karismatik yang dimunculkan dari tokoh kapten. Beliau menjelaskan untuk cara untuk mencapai visinya, yaitu dengan memengaruhi bawahannya untuk selalu percaya diri dan pantang menyerah dalam menghadapi musuh. Gaya kepemimpinan ini sangat
mempengaruhi bawahannya sehingga dapat terpengaruh dan merasa sangat bersemangat. Kelebihannya yaitu kapten mampu menarik perhatian dan membangkitkan semangat juang pasukannya. Untuk kelemahannya, tidak semua pasukan mengikuti arahan kapten karena masih ada yang merasa takut akan kematian. Yang ketiga, berada di menit 22:23 detik, munculnya gaya kepemimpinan otoriter di mana Letnan Amir tetap bersikeras untuk melakukan penyerangan meskipun pasukannya meminta untuk mundur karena kurangnya senjata dan juga pasukan. Gaya kepemimpinan ini menjadikan bawahan hanyalah mesin yang digerakkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tidak diperhatikan. Kelebihannya yaitu seorang pemimpin mampu untuk bertanggung jawab atas tugas atau tindakan yang diberikan kepada pasukannya. Tapi kelemahannya, gaya kepemimpinan ini menjadikan bawahannya adalah seperti mesin yang digerakkan sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa inisiatif dari bawahannya dan tidak memperhatikan atau hanya mengabaikan dari inisiatif bawahannya. Yang keempat, di menit ke-22:25 detik, munculnya gaya kepemimpinan demokratik. Letnan Surono memerintahkan pasukannya untuk menembak setiap musuh yang bergerak. Gaya kepemimpinan ini melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada pasukannya, tetapi masih bertanggung jawab penuh terhadap tindakan yang dilakukan. Kelebihannya yaitu pemimpin memberikan sebagian para bawahannya untuk ikut bertanggung jawab atas tindakannya. Kelemahannya yaitu keputusan ini diambil tidak sepenuhnya dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya yang kelima, munculnya gaya kepemimpinan karismatik di menit ke-24:05 detik, di mana kapten memerintahkan pasukannya untuk tetap maju dan pantang mundur dalam menyerang musuh demi membela tanah air. Kelebihannya yaitu gaya kepemimpinan karismatik ini, seseorang pemimpin memiliki daya tarik tersendiri dan selalu memberikan semangat pantang menyerah kepada pasukannya. Tetapi kelemahannya, pemimpin yaitu terdapat pasukannya yang mengundurkan diri saat merasa seorang kapten memerintahkan untuk tetap melakukan penyerangan. Hal ini dilakukan karena pasukan yang masih kurang percaya diri. Yang keenam, gaya kepemimpinan demokratis muncul di menit 34:34 detik, di mana Letnan Amir memerintahkan pasukannya untuk meminta penduduk desa segera mengungsi. Kelebihan dari kepemimpinan ini yaitu menunjukkan dominasi perilaku sebagai pelindung dan juga penyelamat bagi warga atau rakyat. Kelemahannya, instruksi yang diberikan masih belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari rakyat. Selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif muncul di menit 45:50 detik, di mana Letnan Amir dan pasukannya sampai di bukit dan hampir putus asa, tidak tahu akan melakukan apa, sehingga perwira Dayat memberikan nasihat kepada Letnan Amir yang kemudian dijalankan oleh Letnan Amir untuk memberikan tugas kepada Thomas dan juga Marius untuk berjaga. Kelebihan dari gaya kepemimpinan delegatif ini yaitu keadaan dijaga dengan aman oleh pasukannya. Kekurangannya yaitu pemimpin harus mengetahui kelebihan dari bawahannya yang diberikan tugas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan visioner. Berada di menit 51:30, mengingatkan Marius yang mendapat Thomas akan kejadian pada hari itu di mana sahabat mereka Surono tewas di tangan Belanda. Nah, pada kesempatan ini Thomas mengingatkan bahwa mereka di sini bukan untuk menunjukkan sebagai laki-laki, akan tetapi sebagai tentara yang melindungi rakyat Indonesia. Artinya, di sini memberikan arti bahwa yang perlu dijalankan bersama-sama oleh para anggota dengan cara memberikan arahan dan makna dari suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Kelebihannya yaitu sebagai penyemangat kembali bagi prajurit yang sedang kurang semangat dan juga tidak ingat apa tujuan mereka berada di sana. Lanjut, gaya kepemimpinan analitis muncul di
di durasi 1 jam lebih 10 detik, di mana Marius dan juga kawan-kawannya menganalisis bersama pasukan apa yang akan dilakukan Belanda. Kemudian membuat rencana untuk menaklukkan Belanda dalam perjalanannya. Gaya kepemimpinan analitis ini memerlukan logika dan juga informasi yang kuat. Gaya ini menekankan pada rencana-rencana yang rinci berdimensi jangka panjang, sangat mengutamakan logika dan menggunakan beberapa pendekatan yang masuk akal. Kelebihannya yaitu, bila dikerjakan dengan benar akan tetap tepat pada sasarannya. Akan tetapi kekurangannya harus memiliki tingkat kefokusan yang ekstra, pemikiran yang matang agar bisa mempertimbangkan dan menganalisis suatu kejadiannya. Selanjutnya, muncul gaya kepemimpinan delegatif, berada di durasi 1 jam lebih 4 menit 5 detik, di mana Letnan Amir menyusun strategi untuk memerintah Thomas Darius untuk membuat Galien dan Dayat mengintai Belanda dan anak-anak Pak Sunario untuk berjuang bersama melawan Belanda sesuai dengan pembagian tugas masing-masing yang diberikan kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar bisa menjalankan tugasnya. Kelebihannya yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai karena pembagian tugas sesuai dengan job desk masing-masing. Kekurangannya harus dipastikan seluruh anggota dapat menjalankan tugas yang diberikan tersebut. Baik, sekian presentasi analisis film Merah Putih dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.